والوباء والعلم جسمه مطهر معدم منور من اسمه مكتوب مرفوعا مرضوعا على الله والكلام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبو القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب سيدنا العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند المشرق والمغرب فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal ibad, ya ayyuhal muhtaramin. Perkumpulan kita merupakan perkumpulan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita di malam hari ini adalah perkumpulan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan seperti inilah yang diinginkan oleh para orang-orang saleh, para orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Perkumpulan inilah yang dinamakan perkumpulan Allah alaihi wasallam raudah min riyadul jannah halaqat zikir. Perkumpulan daripada taman-taman surga itu di tempat di mana kita berzikir, di mana kita bermunajah kepada Allah, membesarkan asma-Nya Allah. Maka seperti tadi kita berkumpul, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat di mana musababnya adalah saudari kita, kakanda kita yang telah mendahului kita, yang duluan pergi meninggalkan kita. Lalu kita di sini duduk berkumpul berdoa, mendoakan saudara kita agar saudara kita dilapangkan kuburnya, agar saudara kita minta kepada Allah agar dihapuskan semua dosa-dosanya, dan kita minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam jannah. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan seperti inilah yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disinilah kita berinteraktif sama Allah. Disinilah kita bermunajah kepada Allah. Disinilah kita berkomunikasi kepada Allah. Disinilah kita berdialog kepada Allah. Dengan melalui zikir seperti inilah kita berdialog kepada Allah. Ada betul saja. Setelah kita dengan Allah yang sudah menjadi komitmen Allah, baru kita hablum minan nas, yaitu hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau kepada sesama Allah itu sudah digariskan dalam hukumnya Allah, ada di Al-Quran, ada di hadis. Tetapi untuk dengan manusia ini yang setiap detik, menit, jam, hari kita selalu bersosialisasi dengan manusia. Kita tidak tahu kesalahan apa yang kita buat. Mungkin kita salah ucap sudah dianggap salah. Mungkin kita salah salam sudah dianggap salah. Mungkin gerakan kita membuat jadi fitnah dan seterusnya. Itu adalah sosial masyarakat. Maka hubungan kepada manusia inilah yang wajib kita memperbaiki. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jangan kita pernah takut dengan kematian, karena kita akan berangkat juga ke sana. Tetapi bagaimana kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena contoh yang telah diambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu umurnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang baik, itu ada akhlak yang mulia. Ikuti Nabi kita kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin, dunia semakin hari sudah semakin tua. Dunia semakin hari sudah semakin hampir kiamat. Saudara-saudara sekalian harus sadar dalam artian memperbanyak ibadah kepada Allah. Sadar dalam artian kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kenapa? Kita tidak minta-minta, karena sudah saking tuanya dunia, berbagai macam masalah, berbagai macam problem yang kita hadapi, yang kadangkala manusia sendiri tidak bisa mengatasinya. Apakah perbedaan paham dalam akidah, apakah perbedaan paham dalam agama,
apakah perbedaan paham dari suku dan seterusnya, itu adalah dilema hidup bagi manusia. Tetapi dilema seperti ini biasa dan lumrah terjadi. Yang paling penting dan yang utama adalah bagaimana kita selalu berada di koridor Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu berada di dalam rel Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berpatokan dan berdasarkan Quran dan wal hadis. Jangan kita keluar dari tempat itu kalau kita ingin selamat. Karena kenapa? Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di haji wada, bahwa hai ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, wahai manusia, kalian kutinggalkan dua perkara kalau kalian ingin selamat di dunia dan di akhirat. Apa itu dua perkara? Yaitu Al-Quran wal hadis. Ikuti Quran dan hadis, ikuti ulama-ulama yang istiqamah agar kita menjadikan hidup kita ini, agar kita menjadikan kehidupan kita di dunia ini menjadi bahterahnu. Karena orang yang menjadikan hidup dan kehidupan seperti bahterahnu, maka insya Allah dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ratna ini termasuk jamaah saya. Sudah bertahun-tahun ikut di majlis tempat saya. Beliau termasuk orang yang rajin ikut berzikir waktu selama beliau di Ujung Pandang. Setelah beliau pergi ke Jakarta kurang lebih beberapa tahun, di situ sudah tidak nampak lagi kelihatan, dan alhamdulillah mungkin sudah menjadi suratan takdir. Karena memang kata Allah, kematian, jodoh dan rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Jadi jangan pernah ada satupun makhluk yang menolaknya. Kalau ada makhluk yang menolaknya, maka dia adalah menjadi orang-orang yang murtad dan kafir. Serahkan kepada Allah. La ilaha illallah fatawakkaltu Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Mungkin kita manusia menginginkan tapi Allah menginginkan yang lebih banyak. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah lebih mengetahui apa keinginan hambanya ketimbang manusianya. Mungkin di satu sisi kita menginginkan Ibu Ratna masih hidup, tapi Allah mungkin lebih memuliakan, lebih mengutamakan Ibu Ratna cepat dipanggil agar dimasukkan ke dalam surga. Karena dunia yang fana ini kita lihat Ibu, bapak-bapak sekalian, tempatnya maksiat. Di mana-mana sekarang coba Bapak Ibu kalau keluar, jalan sudah bagaikan seperti apa, kendaraan sudah bagaikan seperti apa, begitu banyaknya manusia, padahal Allah mematikan manusia setiap hari itu jumlahnya sampai jutaan setiap hari di seluruh dunia. Tapi manusia juga setiap detik, menit, jam, hari numpuk malah lebih banyak. Ini artinya memang dunia ini sudah semakin hari semakin tua. Waktu juga begitu cepatnya bagaikan meteor. Waktu yang sekarang begitu cepat malah kurang berkah. Beda dengan orang-orang dulu. Waktunya lambat, waktunya lama, lantas berkah. Sekarang waktu cepat sudah hilang keberkahan. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada duanya. Kalau kita ingin selamat, ikut Rasulullah. Kita ingin selamat, jangan tinggalkan perkara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah pedoman hidup, itu adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang selamat. Kecuali orang yang tidak mau selamat, jangan mengikuti Rasulullah. Nah, olehnya itu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini orang sudah melenceng, orang sudah menyimpang dari ajaran Nabi, menyimpang dari aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sekarang lebih cari yang instan, lebih cari yang siap saji, lebih cari yang cepat, sekalipun tidak mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang merusak iman, itu yang merusak daripada peradaban Islam zaman sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa umur yang Allah berikan kepada kita sangat pendek. Padahal kalau dihitung menurut bahasa hadis, perhitungan akhirat setengah hari itu seperti 5.000 tahun di dunia. Jadi kalau Allah memberikan kita umur 63 tidak ada artinya. Maka olehnya itu alhamdulillah kita bagi orang yang beriman,
bagi orang Islam diberikan kemuliaan atas ridha-Nya Allah. Kenapa ada itu ridha? Karena Allah berkah kepada kita. Allah berkah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang Allah ridha, agama yang Allah setujui, agama yang Allah legalisasikan, itu cuma agama Islam. Tidak cuma sampai di situ saja, umatnya juga dijadikan umat yang terpilih. Kuntum khair ummati ukhrija lin-nas tu'minuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kata Allah. Kalian ini umat yang terbaik. Kalian ini umat yang istimewa, umat yang paling termulia di antara seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Camkan itu. Kalian ini umat yang terbaik, umat Rasulullah Muhammad SAW. Itu mahal. Lebih mahal daripada dunia dan isinya 10. Dunia tidak ada artinya ini. Dunia ini Pak, dunia ini Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita berada di Pantai Losari, kita turun di air, kita turunkan tangan kita dua-dua, kita angkat tangan kita, air yang jatuh dari jemari-jemari kita, itulah dunia. Sedangkan yang ada di lautan itu, itulah akhirat. Artinya apa dunia? Tidak ada artinya kecil. Diartikan oleh para wali dan ulama bahwa dunia itu seperti saja dengan sebelah kiri sayapnya ekor nyamuk. Olehnya itu jangan kita jadikan dunia ini sebagai tumpuan hidup belaka. Tapi dunia ini sebagai kendaraan untuk estafet menuju kepada Allah, yaitu surganya. Jangan kita sia-siakan waktu kita yang 63, lantas kita nanti digembleng oleh Allah masuk ke dalam neraka. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling jelas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi, rasul. Betul dia manusia, tapi dia manusia terkhusus. Dia manusia istimewa. Manusia yang paling termulia. Bukan manusia sembarangan. Dia maksum, tidak punya dosa. Mulai dari lahir sampai dia meninggal. Dia suhud, tidak cinta dunia. Dan dia dijamin sama Allah masuk ke dalam surga. Kenapa Nabi salat sunnah, qiyamul lail, berdiri di malam hari salat sampai kakinya bengkak? Kenapa? Kenapa beliau berpuasa setiap hari sampai lapar, sampai mengikat perutnya dengan batu? Kenapa? Kenapa beliau bersedekah terus menerus? Sampai suatu ketika Nabi pernah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, Nabi tiba-tiba habis salam loncat pergi ke rumahnya mengambil uang di bawah bantal yang ada 4 dinar. Lalu diserahkan kepada Imam Ali. Sekarang juga, detik ini juga, jam ini juga kau serahkan kepada fakir miskin. Setelah Nabi pulang ke majlisnya habis salat, berkumpul dengan sahabatnya bertanya, "Ya Rasul, tidak biasanya engkau salat seperti ini. Kau kenapa tadi kau salat habis salat langsung loncat?" Dia bilang, "Demi Allah, salatku tadi tidak khusyuk gara-gara aku ingat ada uang 4 dinar di bawah bantal saya belum berikan kepada fakir miskin." Jadi mulai dari soal akhlaknya Nabi sampai ibadahnya Nabi, jangan ditanya lagi. Nabi yang sudah dijamin sama Allah masuk surga berbuat demikian. Apalagi kita yang belum mendapat jaminan. Tapi minimal kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi, karena memang doanya Nabi untuk kita, untuk umatnya. Bukan untuk siapa-siapa. Nabi berdoa setiap saat, "Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin, hidupkan aku dengan orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin." Sujud setiap salat, "Ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya umatku, mulai dari yang sekarang sampai yang terbelakang. Ampuni semua dosa-dosanya ya Allah." Bukan untuk Rasulullah, tapi untuk umatnya. Karena umat inilah menjadi umat pilihan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerita tentang bagaimana kisah meninggalnya Rasulullah. Rasulullah juga itu meninggal seperti kita. Sekalipun Rasulullah itu adalah manusia mulia, manusia terkhusus, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai Rasulullah. Rasulullah tidak pernah dipanggil dengan namanya oleh Allah, selalu dengan gelarnya, "Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul." Bukan dipanggil namanya Nabi. "Innamal ala hulukin azim."
budi luhur pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi kita ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa tidak kuutus nabiku kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat bukan cuma sekedar apa, bukan cuma manusia saja yang menjadi rahmat, batu pun ikut rahmat karena Rasulullah. Seluruh yang ada di muka bumi ini menjadi rahmat karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika itu Nabi waktu meninggal diutus itu malaikat maut. Malaikat maut itu mukanya jelek, lebih jelek daripada yang paling jelek. Itu waktu disuruh malaikat maut turun ke bumi, mendatangi rumahnya Rasulullah, bersilaturahmi dengan Rasulullah, itu dapat pesan amanah dari Allah. Allah mengatakan, wahai malaikat maut, kau turun ke bumi, datangi kekasihku Rasulullah dalam keadaan muka yang paling ganteng, pakaian yang paling bersih dan rapi. Maka suatu ketika turunlah malaikat maut. Setelah malaikat maut turun, diketok pintu rumahnya Rasulullah. Ketokan pertama tidak ada sahutan dari dalam. Kedua tidak ada sahutan. Ketiga tidak ada sahutan. Malaikat maut tidak maksa, dia naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya Allah, saya belum diterima oleh kekasihmu Rasulullah. Kata Allah, jangan engkau paksakan. Nanti cari waktu, kesempatan yang baik, turun lagi. Akhirnya suatu ketika malaikat maut turun lagi, mengetok pintu rumahnya Rasulullah. Yang pertama, kedua, tiba-tiba ada sahutan dari dalam. Maka dipersilahkanlah masuk malaikat maut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah cerita menjelang kematiannya Rasulullah. Maka ditanyalah malaikat maut, wahai malaikat maut, dengan gerangan apa engkau kemari? Dia bilang, ya Rasulullah, saya diberi amanah sama Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala dan betul datang ke sini bersilaturahmi kepadamu ya Rasul. Yang kedua, ya Rasulullah, saya minta maaf, beribu-beribu maaf. Saya minta izin kepadamu ya Rasul. Saya minta izin kepadamu wahai kekasih Allah, ingin mencabut nyawamu. Ini minta izin. Kalau kita tidak minta izin, malaikat maut mencabut nyawa kita, tidak minta izin. Napa kita kita mana? Tidak ada pakai minta izin kalau nyawa kita mau dicabut sama malaikat maut. Tidak ada. Tapi kekasih Allah minta izin. Malaikat maut ini hati-hati. Sampai-sampai malaikat maut mengatakan, ya Rasul, aku minta izin mau mencabut nyawamu, tapi bukan dengan cabutan yang kasar. Cabutan dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Bagaikan aku mencabut sehelai rambut di atas adonan roti. Halus. Hilang ya ini Pak? Ibu, kita dengar. Dicabut itu nyawanya Rasulullah dengan penuh kasih sayang dan cinta. Bayangkan. Yang kedua, dia menarik itu nyawa seperti menarik satu lembar rambut di atas adonan roti yang halus sekali. Ini Nabi yang kakinya bengkak, salat 8 rakaat, baca surat Al-Baqarah sampai surat An-Nur 1 rakaat. Kadang Nabi salat 1 rakaat bisa membaca 5 juz Al-Quran. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau saya bercerita tentang kisahnya Nabi 1 minggu tidak habis. Intinya bahwa setelah tadi minta izin malaikat maut, maka ada satu pesan Nabi. Wahai malaikat maut, di mana malaikat Jibril? Dia bilang, Jibril sekarang ada di langit pertama dan ketujuh memimpin ke Asia. Panggil malaikat Jibril sekarang di hadapan saya. Maka dipanggil malaikat Jibril, permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, indal mata hazafi ummati. Bagaimana keberadaan umatku? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah. Jangan pernah nyawaku kucabut sebelum ada jaminan mutu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umatku semua masuk surga. Jangan amin-amin. Alhamdulillah.
Nyaman itu nah. Nyaman Pak. Subhanallah. Nabi sudah mau mati masih ingat umatnya. Lain dengan kita mau mati ingat rumah, ingat sertifikat, ingat mobil, ingat kedudukan, ingat dolar, semuanya. Nabi ini mau mati ingat umatnya yang jumlahnya banyak. Minta sama Allah umatku harus masuk surga semua. Maka malaikat Jibril pendek cerita, malaikat Jibril berangkat ke atas menghadap sama Allah. Kata Allah baik. Untuk umat Rasulullah, aku masukkan ke dalam surga sepertiga atas jaminanku, kata Allah. Turun malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah masih belum puas. Minta lagi Rasulullah supaya umatnya semua masuk surga, jangan ada yang tersisa. Berangkat lagi malaikat Jibril naik ke atas, turun lagi kata malaikat Jibril, yang sepertiganya ya Rasulullah, Allah jamin masuk surga berkat syafaatmu. Masih belum puas Rasulullah. Dia menginginkan supaya semua umatnya masuk ke dalam surga. Berangkat lagi malaikat Jibril. Turun lagi malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, yang sisanya ini terlalu banyak dosanya. Susah mau dihapuskan. Kecuali kalau di laundry dulu. Kecuali kalau dibersihkan dulu dosa-dosanya. Saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukanya kecut, mukanya kecewa, mukanya sedih karena umatnya tidak semua masuk ke dalam surga. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya malaikat maut, cabutlah nyawaku. Aku izinkan engkau untuk mencabut nyawaku. Maka mulailah malaikat maut mencabut nyawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kecintaan Allah, pujaan bagi seluruh rahmat alam semesta. Dicabut perlahan-lahan itu nyawa, mulai ditarik dari atas kepala, jalan dari jari jemari, masuk ke tumit, sampai ke betis, sampai ke lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, sakit Pak. Rasulullah merasakan sakitnya waktu dicabut nyawanya. Ini Nabi Rasul yang sholatnya jangan ditanya, 179 sholat sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat duhanya, sholat isra'nya, sholat tahajudnya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, semua sholat-sholat sunnah dilakukan oleh Nabi. Masih merasakan sakit ditarik itu nyawa. Terus itu nyawa ditarik sama malaikat maut, naik sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke tenggorokan, itu nyawanya Rasulullah ditarik. Teriak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, kalau aku tahu begini sakitnya dicabut nyawa manusia, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua nyawanya umatku pada saat dicabut, aku akan jamin rasa sakitnya. Itulah kecintaan Nabi terhadap umatnya. Jadi sebaliknya, kalau kita umat tidak cinta Nabi, tidak tahu apa mau dikata. Nabi tidak minta apa-apa. Nabi tidak minta dinar, tidak minta rial, tidak minta fulus, tidak minta kedudukan kekuasaan. Cukup kita mengikuti sunnahnya Nabi. Bangkitkan sunnahnya Nabi. Perhatikan sholat 5 waktu, perhatikan sholat sunnah, perhatikan puasa sunnah, perhatikan tetangga, perhatikan saudara-saudara kita. Lalu wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Kita jangan cerai-berai, kita berjalan satu padu di atas jalan Allah, di atas jalan agama. Hadirin jangan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertentangan umat Islam semakin hari semakin hancur. Diakibatkan oleh terlalu banyaknya ideologi, terlalu banyaknya paham, terlalu banyaknya sekte, terlalu banyaknya kepercayaan. Olehnya itu persatuan Islam yang perlu betul-betul diperhatikan agar harisma wibawa umat Islam besar di mata orang-orang non-Islam. Hadirin jangan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang betul-betul menjadikan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah tetap istiqomah sampai di akhir hidup kita. Kita doakan kekuatan iman, diberikan kekuatan Islam, dijadikan istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dijadikan kita bersatu padu di jalan agama dan di jalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul kita dijadikan sebagai orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan ibadah, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak kita anak-anak saleh dan saleha, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari miras, dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan bebas yang menjadikan mereka semua tidak mengenal agama, tidak mengenal Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita. Allahumma hdina fiman hadid, wa afina fiman afid, wa tawallana fiman tawallait. Allahumma lakal hamdu syukran, wa lakal mannu fadlan, wa anta rabbuna haqqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair jasa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.